Hai teman-teman, kembali lagi dengan channel Ayam Coklat. Dan kali ini kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras. Pernah dengar dengan teorema Pythagoras? C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat? Yakin seperti itu? Mari kita dengarkan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras dikemukakan oleh seorang ahli dari Yunani yang bernama Pythagoras. Dia mengemukakan suatu aturan mengenai segitiga siku-siku. Nah, bunyi dari teorema Pythagoras adalah pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi tegak. Nah, teman-teman, kita akan belajar dulu unsur-unsur atau bagian-bagian dari suatu segitiga siku-siku. Nah, saya punya dua gambar berikut. Ada gambar segitiga bagian kiri dan ada gambar bagian segitiga bagian kanan. Nah, manakah yang merupakan segitiga siku-siku? Ya, Anda benar. Bagian kanan merupakan segitiga siku-siku. Kenapa? Karena kita sudah melihat ada notasi yang menyatakan bahwa besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, untuk menyatakan besar sudut 90 derajat, kita gunakan kode kotak seperti ini. Sekarang lihat bagian kiri. Nah, bagian kiri kita lihat bahwa segitiga ini tidak ada kode yang menyatakan bahwa segitiga ini memiliki besar sudut 90 derajat atau siku-siku. Tetapi ketika teman-teman melihat suatu segitiga, kemudian tidak ada kodenya, bisa jadi 90 derajat, bisa jadi tidak 90 derajat. Atau bisa jadi segitiga ini merupakan segitiga siku-siku, bisa jadi juga bahwa segitiga ini bukan merupakan segitiga siku-siku. Tetapi ketika teman-teman melihat suatu segitiga, kemudian ada kodenya, bahwa itu sudah pasti segitiga siku-siku. Oke teman-teman ya? Nah teman-teman, sekarang perhatikan segitiga berikut. Nah, sisi BC atau sisi di depan sudut A, kita beri huruf A kecil. Artinya, sisi BC sama saja dengan sisi A. Kemudian, sisi AC kita beri nama sisi B. Kemudian sisi AB atau di depan sudut C kita beri huruf C kecil. Artinya sisi C. Oke teman-teman. Nah teman-teman, saat ini kita akan mempelajari bagian-bagian dari suatu segitiga. Sekarang perhatikan segitiga PQR. Nah sisi QR adalah sisi di depan sudut siku-siku. Sisi B adalah sisi di depan sudut siku-siku. Sisi M adalah sisi di depan sudut siku-siku. Nah, sisi di depan sudut siku-siku dinamakan sebagai sisi miring. Sisi miring. Sisi miring. Nah, sedangkan sisi-sisi yang lain, sisi PQ, sisi PR, sisi A, sisi C, sisi K, sisi L, dinamakan sebagai sisi tegak. Dinamakan sebagai sisi tegak. Atau disebut juga sebagai sisi siku-siku. Jadi, pada suatu segitiga siku-siku, sisi di depan sudut siku-siku dinamakan sebagai sisi miring atau disebut juga sebagai hipotenusa. Sedangkan sisi yang lain dinamakan sebagai sisi tegak. Sisi K, sisi L merupakan sisi tegak. Sisi A, sisi C merupakan sisi tegak. Sisi PQ dan sisi PR dinamakan sebagai sisi tegak. Nah, teman-teman, teorema Pythagoras berbunyi pada suatu segitiga siku-siku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi tegak. Berarti sekarang perhatikan gambar yang ini. Gambar yang ini. Sisi miring adalah sisi B.
Nah, berdasarkan teorema Pitagoras berarti apa? Sisi miring kuadrat berarti B kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi tegak, yaitu A dan C. Berarti teorema Pitagoras untuk gambar ini adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat. Nah, teman-teman perhatikan bahwa A dan C bisa kita putar. Bisa B kuadrat sama dengan C kuadrat tambah A kuadrat. Kenapa? Karena penjumlahan memenuhi sifat yang namanya sifat komutatif. Nah, sekarang gambar yang di bawah. Teorema Pitagoras bilang bahwa pada suatu segitiga siku-siku kuadrat sisi miring, berarti sisi miringnya yang mana? Sisi M, berarti M kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi tegak, yaitu K dan L. Berarti L kuadrat tambah K kuadrat. Oke teman-teman ya. Nah, begitu juga dengan gambar yang sebelah ini. Maka dari gambar sini sisi miringnya yang mana? Sisi QR. Berarti QR kuadrat sama dengan PR kuadrat tambah PQ kuadrat. Nah, inilah rumus Pitagoras untuk gambar ini. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, diketahui sisi PQ adalah 8 cm, sisi PR 6 cm, dan yang ditanya adalah sisi QR, sisi QR. Nah, kita lihat bahwa sisi QR adalah sisi di depan sudut siku-siku. Berarti sisi QR ini adalah sisi miring. Nah, maka berdasarkan teorema Pitagoras, maka QR kuadrat sama dengan QR kuadrat sama dengan PQ kuadrat sama dengan PQ kuadrat tambah dengan PR kuadrat tambah dengan PR kuadrat. Ini bisa kita balik ya, bisa PR kuadrat tambah PQ kuadrat sama ya. Maka kita input nilai-nilai yang kita ketahui. Maka QR kuadrat sama dengan PQ adalah 8 cm. 8 cm ada kuadratnya, jangan lupa dikuadratkan. Tambah dengan PR, PR-nya adalah 6 cm. 6 cm. Ada kuadratnya, kita kuadratkan. Maka QR kuadrat sama dengan 8 kuadrat adalah 64 cm dikuadratkan cm kuadrat tambah dengan 6 kita kuadratkan hasilnya adalah 36 cm dikuadratkan cm kuadrat. Maka QR kuadrat sama dengan 64 tambah 36 hasilnya adalah 100 cm kuadrat. Maka kita perlukan hanya QR. Berarti kuadratnya harus kita hilangkan. Maka QR sama dengan, karena kuadratnya kita akan hilangkan, maka bagian kanan kita akarkan. Jadi akar dari 100 cm kuadrat. Maka QR sama dengan akar dari 100 adalah, ya benar, 10 cm. Jadi panjang sisi QR adalah 10 cm. Oke. Nah, teman-teman, kalau tadi yang ditanya adalah sisi miring. Nah, bagaimanakah kalau yang ditanya adalah panjang dari sisi tegak? Maka ingat kata-kata berikut. Mita terang, miring tambah, tegak kurang. Artinya apa? Kalau sisi miring yang ditanya, kita tambahkan, kita jumlahkan. Sedangkan kalau sisi tegak yang ditanya, kita kurangkan. Contoh berikut. Perhatikan contoh berikut. Misalkan diketahui sisi A atau sisi BC adalah 17 cm. Kemudian sisi B adalah 8 cm. Kemudian yang ditanya adalah sisi C atau sisi tegak. Maka
kita ketahui bersama bahwa sisi A sama dengan 17 cm, sisi B adalah 8 cm, dan yang ditanya adalah sisi C. Maka ingat, mita terang, miring tambah, tegak kurang. Yang ditanya adalah sisi tegak, berarti kita akan kurangkan. Berarti C kuadrat sama dengan kita menggunakan kurang. Dan ingat, selalu sisi miring duluan. Ingat, selalu sisi miring duluan. Berarti A duluan. A kuadrat kurang B kuadrat. Boleh teman-teman? Maka sekarang kita input nilai-nilainya. A yaitu 17 cm kuadrat kurang dengan B 8 cm kuadrat. Maka C kuadrat sama dengan 17 kuadrat adalah 289 cm kuadrat kurang dengan 8 cm dikuadratkan, hasilnya adalah 64 cm kuadrat. Maka C kuadrat sama dengan 289 kurang 64, hasilnya adalah 225 cm kuadrat. Dan ingat, yang kita perlu hanya C. Ini masih ada kuadratnya, berarti kita harus akarkan. Berarti C sama dengan akar dari 225 cm kuadrat. Akar dari 225 adalah, ya, C sama dengan 15 cm. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara mencari nilai dari akar, silakan tonton video yang ada di kiri atas. Ya, ada di bagian kiri atas saya ya. Oke teman-teman. Nah, teman-teman, misalkan saya punya soal berikut. Diketahui sisi PQ 4 cm, sisi QR 8 cm, dan lihat yang tidak diketahui adalah sisi PR, di mana sisi PR merupakan sisi miring karena berada di depan sudut siku-siku. Nah, ingat, mita terang, miring tambah tegak kurang. Artinya apa? Karena yang ditanya adalah sisi miring, maka kita harus jumlahkan. Maka PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat tambah QR kuadrat. Maka PR kuadrat sama dengan PQ-nya adalah 4. Ingat, dikuadratkan tambah dengan 8 cm dikuadratkan. Oke, maka PR kuadrat sama dengan 4 kuadratnya adalah 16 cm kuadrat tambah 8 kuadratnya adalah 64 cm dikuadratkan cm kuadrat. Maka PR kuadrat sama dengan 64 tambah 16, hasilnya adalah 80 cm kuadrat. Lihat, yang kita perlukan hanyalah PR. Kuadratnya harus kita hilangkan. Maka PR sama dengan akar dari 80 cm kuadrat. Maka akar 80 kita sederhanakan menjadi 4 akar 5 cm. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar, maka silakan tonton video yang ada di atas ini ya. Oke teman-teman. Nah teman-teman, demikianlah penjelasan saya mengenai teorema Pythagoras. Dan kalau teman-teman ingin bertanya, silakan untuk bertanya ya di kolom komentar ya. Dan jangan lupa silakan like dan subscribe channel ini agar supaya saya lebih bersemangat dalam membagikan video-video pembelajaran seperti ini. Oke, dadah teman-teman.